Hello bro, aduh udah lama nih nggak upload film biografi gini. Kebanyakan yang doyan film 18 plus ya. Tapi nggak apalah, mungkin film ini cukup menarik buat kalian yang sedang bosan karena PPKM. Yuk kita langsung aja. Film Bro merupakan film biografi yang diadaptasi dari kisah nyata penyelundupan kokain legendaris di Amerika yang bernama George Jung, yang bekerja sama dengan bos kartel yang mungkin kalian sudah tahu siapa yang tidak asing lagi, yaitu yang tidak lain yang bernama Pablo Escobar, berasal dari Kolombia. Being cocaine, ladies and gentlemen, disco shit. Kisahnya bermula saat George Jung masih kecil dan hidup bersama kedua orang tuanya. George hidup dengan keluarga yang berkecukupan, dengan ayahnya adalah seorang pekerja borongan yang mempunyai 10 karyawan. Ayahnya bekerja begitu keras sehingga hampir seluruh waktunya digunakan untuk bekerja, agar George dan istrinya bahagia. Ketika George berumur 10 tahun, ayahnya mengalami kebangkrutan. Keluarga yang harmonis yang ia miliki menjadi runyam dan kedua orang tuanya sering bertengkar di depan matanya. Ibu George yang tak ingin dirinya jatuh miskin dan tak terima dengan kenyataan, pergi meninggalkan George. Setelah sekian lama ibunya kembali pulang karena ia sangat mencintai George dan perbuatan yang dilakukan adalah salah. Ayahnya meyakinkan George untuk tetap tenang karena kebangkrutan yang dialami keluarganya. Life goes on. Remember that. Yeah. That's gonna be a tricky one. Money isn't real, George. Doesn't matter. Then you won't. I needed to get as far away as possible. I decided right then and there I wasn't gonna live like that. Ketika dewasa, George dan sahabat kecilnya yang bernama Tuna pergi ke California. Women were beautiful. And the old California was like nothing I'd ever seen before. Hey, where's the piece? I'm a stewardess. I'm a stewardess. I'm a stewardess. Yeah. Dunia bagian yang cukup bebas ini, George akan memulai awal karirnya menjual singkong. Kita sebut aja singkong ya, jangan terlalu gimana ya? Ya kita sebut aja singkong. Tuna yang pulang entah dari mana kembali ke apartemen membawa sebuah bingkisan dan menemui George yang sedang dengan pacarnya, seorang pramugari. Tuna yang memberikan ide pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cara tidak bekerja. Lalu ia membuka bingkisan itu dan mengeluarkan daun singkong kering yang siap dikemas. Pacarnya mengatakan kepada Tuna, jika ia mau, ia siap mengantarkannya kepada Derek Forel, yaitu bandar besar di sekitar tempatnya tinggal. Tak lama ia bergegas untuk menuju ke sana dan menemui Derek, seorang legenda pantai Manhattan. Yummy. He looks just like a Ken doll. Oh, so this is the new man, huh? It's cute. Ketika sampai di sana, pacarnya ini cukup dekat dengan Derek sehingga yang George mau dipercaya oleh Derek. Meskipun Derek melampirkan pertanyaan soal mengenai dirinya seorang polisi atau bukan. Derek yang memberikan singkong itu tanpa bayaran, dan mulailah George dan sahabatnya Tuna mulai menjual yang sudah dilinting kepada pengunjung pantai. If you bought grass, you bought it from us. I built a reputation for myself. This is it for me. Dulia adalah teman George dan Tuna yang sedang berlibur di California dan kebetulan mengetahui kabar George dan Tuna sedang berada di California. Dirinya mampir untuk mencicipi sebuah singkong. Duli yang teler, pikirannya mulai lancar dan memberitahu kepada George betapa banyak uang jika ia menjual ini. Di lingkungannya yang begitu banyak orang kaya dan anak kuliahan, George yang tertarik langsung menyusun rencana dengan pacarnya dan Derek untuk menyelundupkan sebuah singkong melalui pesawat. Dengan adanya Barbara, seorang pramugari yaitu pacar George, tasnya yang ia bawa tidak akan dicek oleh keamanan bandara. Seminggu ia akan bawa 100 pound sekaligus dan disimpan dalam koper.
Derek yang tak percaya soal itu diyakinkan lagi oleh George agar mulai menjualnya karena sudah ada orang yang memesannya 500 pound dan uang siap diberikan. Derek pun setuju. Duli yang bertugas untuk mengambil koper itu setelah melewati pemeriksaan barang. Need more. I need more. Trip. More. Tell George, right? He'll think of something. I will. Good. Keberhasilannya menjual singkong tak membuat George puas akan hal itu. George yang ingin membeli singkong ke sumbernya langsung, yaitu Meksiko. Either one of you guys speak Spanish? Salud. Setelah tiba di Meksiko, George dan temannya serta pacarnya mendekati warga untuk menanyakan informasi soal singkong. George pun berhasil menemukan orang yang bernama Ramon dan bisa mengantarkannya langsung ke tempat ladang singkong. Lalu bertemu dengan pemiliknya, tak lama setelah itu bernegosiasi akhirnya disetujui. George yang memborong semua singkong miliknya membawa singkong itu menggunakan pesawat terbang. George yang awalnya berjanji membawakan $50.000 untuk pemilik singkong itu, ia tidak menepati janjinya. Tetapi malah ia lebihkan $25.000. Lantas kerjasama antara mereka semakin lancar dan menjadi kaya. Lalu ia membeli rumah di Meksiko. So pretty. Did you see it? Yes. It was perfect. George yang telah serius kepada pacarnya memperkenalkan dirinya kepada orang tuanya dan mengajaknya makan malam bersama. Ketika makan malam berlangsung, tiba-tiba hidung Barbara berdarah. Lalu George mengakhiri pertemuannya bersama orang tuanya. Ketika George pergi, seperti biasa, ibunya yang kelihatan sangat menyukai uang langsung melotot ketika mengambil uang yang dititipi George kepada ayahnya, yaitu $100. Namun itu malam terakhir George, ia tertangkap karena menyelundupkan 660 pound singkong ke Chicago. 160 pounds of marijuana with intent to distribute. Setelah George memberikan uang jaminan untuk dirinya bebas sesaat, ia bertemu dengan pacarnya. George berbincang dengan istrinya tentang masa tahanannya yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan akan aju banding menjadi 2 tahun. Tetapi pacarnya mengatakan tak bisa sampai apa yang George katakan. George diberi keringanan untuk merawat Barbara yang sedang sakit keras, tetapi setelah Barbara meninggal, ia tak kembali ke penjara. George menjadi buronan dan kembali ke rumahnya. Ibunya yang sedang mencuci kaget dan merasa tidak suka jika ada George di rumahnya. Ayahnya yang begitu tahu ada George dengan senang hati menerimanya kembali. Ia ngobrol bersama dan saling bertukar cerita. Tak lama setelah itu, polisi datang untuk menangkap George. Tak lain yang menelpon polisi adalah ibunya sendiri. Don't look at me like that. Just straighten your life out. Dealer? Everyone knows you're a drug dealer. Ia menjalani masa tahanannya dan bertemu dengan teman satu sel yang bernama Diego. Diego yang penasaran dengan George mengapa ia bisa masuk sampai di sini. George tidak memberitahunya dan menjawab dengan asal, yaitu dia adalah seorang pembunuh. Ketika George yang memimpin kelas para napi, ia mengajari para napi cara menyelundupkan narkoboy. Half the time I teach about this George Washington character, you should forget it. You're hopeless. Go to sleep. I was arrested in Chicago with 660 pounds of grass. Diego yang kaget mendengar itu karena dari mana George bisa mendapatkan segitu banyak singkong. Diego langsung menawarkan bisnis yang tak lain sama, yaitu penyelundupan. Diego menanyakan informasi secara detail tentang bagaimana caranya menyelundupkan narkoboy. Setelah George yang mendapatkan masa bebas bersyarat selama 16 bulan dan bisa keluar sel, ia menelpon Diego untuk melanjutkan bisnisnya. What details? I put the $100,000 upon delivery. Tak lama George menemui Diego sesuai tempat yang dijanjikan. Ngomong-ngomong, di sini George naik kelas yang dulunya menyelundupkan singkong, sekarang ia menyelundupkan narkoboy. Berbicara mengenai cara mengirim di balik itu, Diego mempunyai suplai narkoboy
yang tak lain adalah Pablo Escobar. George melakukan sendirian dengan keahliannya menyesuaikan dirinya agar tidak panik dengan cara memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Sesuai prediksinya, ia lolos melewati pemeriksaan barang. Whose clothes are these? Mine. Oh, do you mind if I do a line? Do it. Should think of something pleasant. Ya, jadi bagian part 1 ini sudah selesai. Part berikutnya akan lebih seru lagi karena partner kerjanya, yaitu Diego, mempunyai supplier yaitu Pablo Escobar.